teman-teman semuanya, perkenalkan saya Garinsa Video Farelita dengan NIM 255170107111117 dari kelas 2 reguler 2 program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Pernah nggak sih ngerasa kaki pegal atau nafas ngos-ngosan setelah naik tangga? Aktivitas yang kelihatannya sepele ini sebenarnya melibatkan kerjasama yang luar biasa di dalam tubuh kita. Mulai dari tulang yang menopang, otot yang menarik, sampai sendi yang menggerakkan. Pada video ini, kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat naik dan turun tangga. Nah, saat naik tangga, tubuh harus mengangkat berat badan ke posisi yang lebih tinggi. Sedangkan saat turun tangga, tubuh harus mengontrol gerakan agar tetap seimbang dan tidak terjatuh. Setiap langkah yang kita lakukan melibatkan banyak bagian tubuh yang bekerja secara bersamaan tanpa kita sadari. Pertama, mari kita kenali tulang-tulang yang membantu kita pada saat naik dan turun tangga. Yang pertama, femur atau tulang paha. Ini adalah femur atau tulang paha. Femur merupakan tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh manusia. Saat kita melangkah naik tangga, femur membantu menopang berat badan dan menjadi penghubung antara panggul dan lutut. Yang kedua, ada tibia atau tulang kering. Tibia atau tulang kering berada di bagian depan tungkai bawah. Tulang ini menerima sebagian besar beban tubuh ketika kaki menapak pada anak tangga. Yang ketiga, ada fibula atau tulang betis. Di samping tibia terdapat fibula atau tulang betis. Meskipun lebih kecil, tulang ini membantu menjaga kestabilan kaki dan menjadi tempat melekatnya beberapa otot. Yang keempat, ada patella atau tempurung lutut. Patella atau tempurung lutut berfungsi untuk melindungi sendi lutut. Patella juga membantu otot paha bekerja lebih efektif saat meluruskan kaki. Yang kelima, ada os ossiae atau tulang panggul. Os ossiae atau tulang panggul menghubungkan tubuh bagian atas dan bagian bawah. Tulang ini membantu menjaga keseimbangan tubuh setiap kali kita melangkah. Semua tulang tersebut bekerja sama seperti rangka penopang yang menjaga tubuh tetap kuat dan stabil saat bergerak. Selain tulang, gerakan naik dan turun tangga juga melibatkan berbagai otot. Otot adalah bagian tubuh yang menghasilkan tenaga sehingga kita bisa bergerak. Yang pertama ada otot quadriceps femoris atau otot paha depan. Saat kita naik tangga, otot ini bekerja sangat keras untuk meluruskan lutut dan mengangkat tubuh ke anak tangga berikutnya. Semakin tinggi tangga yang dinaiki, semakin besar pula kerja otot ini. Yang kedua ada gluteus maximus atau otot bokong. Merupakan salah satu otot terbesar dalam tubuh manusia. Otot ini membantu mendorong tubuh ke atas saat kita menaiki tangga. Karena itu, naik tangga sering digunakan sebagai latihan untuk memperkuat otot bokong. Yang ketiga, ada hamstring atau otot paha belakang. Di bagian belakang paha, terdapat kelompok otot yang disebut hamstring. Otot ini membantu mengontrol gerakan kaki saat melangkah. Ketika turun tangga, hamstring membantu memperlambat gerakan sehingga kita tidak turun terlalu cepat. Yang keempat ada gastrocnemius dan soleus atau otot betis. Kedua otot ini membantu mendorong tubuh saat melangkah serta menjaga keseimbangan ketika berat badan bertumpu pada satu kaki. Yang kelima ada otot core atau otot inti. Otot core terdiri dari beberapa otot di daerah perut dan punggung, seperti rectus abdominis dan erector spinae. Saat naik turun tangga, otot perut atau rectus abdominis menjaga tubuh agar tidak jatuh ke belakang, sedangkan otot punggung erector spinae menahan tubuh agar tidak jatuh ke depan. Tanpa otot core yang bekerja dengan baik, kita akan lebih mudah kehilangan keseimbangan saat naik maupun turun tangga. Agar tulang dapat bergerak, tubuh membutuhkan sendi atau artikulasi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Nah, yang pertama ada articulatio coccygeae atau sendi panggul. Sendi ini menghubungkan tulang paha dengan tulang panggul. Saat kaki diangkat ke anak tangga berikutnya, pinggul menekuk ke depan. Dalam anatomi, gerakan menekuk ini disebut fleksi. Setelah tubuh terangkat dan berdiri tegak, pinggul kembali lurus. Gerakan ini disebut ekstensi. Yang kedua ada articulatio genu atau sendi lutut. Sendi ini memungkinkan kaki menekuk atau melurus.
Saat kaki diangkat ke atas tangga, lutut menekuk atau mengalami fleksi. Ketika tubuh berdiri di atas anak tangga, lutut kembali lurus atau mengalami ekstensi. Sendi lutut berperan sangat penting karena hampir seluruh berat badan melewati sendi ini ketika kita bergerak. Yang ketiga ada articulatio thoracolumbalis atau sendi pergelangan kaki. Sendi ini membantu kaki menyesuaikan posisi saat kita menapak pada anak tangga. Saat kaki bergerak ke depan dan menapak pada anak tangga, pergelangan kaki ikut menekuk. Gerakan ini membantu menjaga keseimbangan tubuh. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semuanya bekerja bersama. Ketika kita mulai menaiki tangga, otot paha depan, otot bokong, dan otot betis berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang mengangkat tubuh ke atas. Pada saat yang sama, sendi panggul, lutut, dan pergelangan kaki bergerak secara terkoordinasi agar langkah terasa nyaman dan stabil. Saat turun tangga, otot-otot tersebut tetap bekerja, namun kali ini tugasnya bukan mengangkat tubuh, melainkan mengontrol gerakan agar kita tidak jatuh atau kehilangan keseimbangan. Semua proses ini terjadi hanya dalam hitungan detik dan berlangsung secara otomatis setiap kali kita melangkah. Nah, sekarang kita tahu bahwa naik dan turun tangga bukan hanya sekedar melangkah. Jadi, setiap kali kalian menaiki atau menuruni tangga, ingatlah bahwa ada kerjasama yang luar biasa antara tulang, otot, dan sendi. Semoga video ini membantu kalian untuk memahami bagaimana tubuh bekerja dalam aktivitas sehari-hari.